Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dadang Afandi, mahasiswa Magister Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang konsep pembinaan olahraga secara pedagogi. Pembinaan olahraga merupakan proses usaha untuk mencapai prestasi yang diharapkan. Artinya, pembinaan yang dilakukan tersebut akan sesuai dengan harapan apabila dilaksanakan secara efisien, sistematis, dan berkelanjutan. Karena suatu proses pembinaan olahraga tentunya akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Pembinaan sebagai salah satu usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan atau memperoleh hasil yang lebih baik. Dalam pelaksanaan pembinaan harus terprogram dan berkesinambungan serta didukung dengan faktor penunjang yang memadai. Dalam sebuah pembinaan, peran pedagogi sebagai disiplin ilmu tentunya sangat dibutuhkan sekali dalam upaya melaksanakan pembinaan yang baik kepada atlet. Tanpa adanya pedagogi dalam pembinaan olahraga, maka pembinaan yang dilakukan akan berdampak tidak baik kepada prestasi atlet yang dibinanya. Kesalahan dalam memberikan pelatihan dan bimbingan akan mengakibatkan proses pembinaan tidak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pedagogi dan pasti akan mempengaruhi prestasi olahraga secara menyeluruh. Menurut Matis, tahun 2002, pembinaan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Artinya bahwa pembinaan membutuhkan proses belajar dan latihan dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang atau kelompok. Olahraga mempunyai arti yang penting dalam usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Olahraga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena kehidupan manusia terdiri dari dua aspek, yaitu aspek jasmani dan aspek rohani yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini selaras dengan pengertian olahraga itu sendiri yang dipahami sebagai proses pembinaan sekaligus pembentukan melalui perantaraan raga atau badan dan aktivitas jasmani dalam rangka menumbuh kembangkan potensi manusia secara menyeluruh untuk menuju tujuan hidup yang sehat. Dalam kaitannya dengan aktivitas olahraga, maka diperlukan yang namanya pedagogi olahraga. Pedagogi olahraga sendiri merupakan salah satu disiplin ilmu keolahragaan yang senantiasa menitik beratkan pada proses pendidikan olahraga. Pedagogi olahraga sekarang dipandang sebagai disiplin akademis yang menyeluruh untuk membina atlet dalam berbagai konteks olahraga, aktivitas fisik, dan proses latihan. Adapun ruang lingkup olahraga menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional pada pasal 17 meliputi 3 kegiatan, yaitu olahraga kesehatan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Pada video kali ini kita lebih fokus membahas tentang olahraga prestasi. Untuk mencapai suatu prestasi, maka akan terlihat adanya kejuaraan di sana, di mana hasil akhir yang ingin dicapai dalam suatu kejuaraan adalah medali dan menjadi sang juara. Namun, untuk membangun prestasi olahraga
bukanlah suatu pekerjaan yang dapat dilakukan dengan mudah. Semuanya butuh proses, butuh kerja keras, dan tentunya perjuangan yang sangat luar biasa. Upaya tersebut tidak terlepas dari sumber daya manusia yang dapat menjadikan olahraga tersebut berkembang, karena tidak dapat dipungkiri bahwa lahirnya seorang juara dalam cabang olahraga diperlukan peranan dari berbagai pihak. Di antaranya adalah atlet, pelatih, pengurus organisasi, adanya sebuah kompetisi, serta sarana dan prasarana yang memadai. Atlet merupakan komponen utama dalam tolok ukur untuk pencapaian sebuah prestasi, dan untuk menggapainya seorang atlet harus melaksanakan program latihan dengan baik. Pelatih merupakan ujung tombak dalam upaya menunjang keberhasilan seorang atlet dengan membuat program latihan sehingga tujuan dan dari latihan yaitu prestasi akan mudah dicapai. Dalam konteks pedagogi, pelatih harus punya kemampuan merencanakan program latihan yang tepat kepada tiap-tiap individu. Tiap atlet adalah berbeda dalam kepribadian, karakteristik, fisik, perilaku, sosial, dan kapasitas intelektual. Secara spesifik, struktur dari program latihan harus bermakna bagi atlet, baik secara objektif maupun subjektif, melalui pengamatan, dan yang paling penting adalah memahami konsep pertumbuhan dan perkembangan atlet. Latihan fisik yang teratur dan diprogramkan sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan atlet serta bagi kebugaran jasmaninya. Sebaliknya, apabila dilakukan dengan intensitas terlalu tinggi, waktu dan frekuensi yang berlebihan justru akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan atlet itu sendiri. Artinya, porsi beban latihan harus disesuaikan dengan keadaan dan usia atlet tersebut. Dalam perkembangan olahraga, pembinaan olahraga secara pedagogi merupakan faktor yang sangat berperan penting. Yang tepat secara pedagogi, baik pembinaan di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Sekolah merupakan salah satu tempat sebagai pembinaan dan pengembangan olahraga bagi peserta didik. Pembinaan olahraga secara pedagogi di sekolah adalah salah satu upaya terobosan untuk meningkatkan akselerasi dan mengejar ketertinggalan pembinaan dan pembibitan olahraga prestasi. Tentunya dimulai dari tingkat sekolah. Makanya pemerintah memfasilitasi dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan olahraga di tingkat pelajar, agar pelajar yang memiliki bakat olahraga bisa menyalurkan kemampuannya untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kejuaraan olahraga, baik di tingkat daerah, nasional, ataupun internasional. Tentunya sebelum mengikuti kejuaraan harus dilakukan pembinaan olahraga di sekolah dengan baik agar mendapatkan prestasi yang diharapkan. Menurut Zainuddin tahun 2015, prestasi adalah hasil yang diperoleh seseorang dari suatu periode ke periode lainnya yang menunjukkan adanya perubahan ke arah kemampuan. Artinya, prestasi ini biasanya telah melewati banyak proses dan tindakan. Untuk mencapai prestasi atlet secara maksimal diperlukan pembinaan olahraga secara pedagogi yang terprogram, terarah, dan berkesinambungan, serta didukung dengan penunjang yang memadai. Menurut Joko Irianto tahun 2002, usaha mencapai prestasi merupakan usaha yang multikompleks yang melibatkan banyak faktor, baik internal maupun eksternal. Kualitas latihan merupakan penopang utama
tercapainya prestasi olahraga. Yang pertama adalah faktor internal, merupakan pendukung utama tercapainya prestasi atlet, sebab faktor ini memberikan dorongan yang lebih stabil dan kuat yang muncul dari dalam diri atlet itu sendiri, yang meliputi adanya bakat. Bakat di sini artinya potensi seseorang yang dimiliki sejak lahir. Artinya setiap anak yang lahir tentunya memiliki bakat yang berbeda-beda, khususnya bakat dalam bidang olahraga. Kemudian adanya motivasi. Motivasi di sini artinya dorongan untuk meraih prestasi, baik motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik. Kemudian yang kedua adanya faktor eksternal, merupakan penguat yang berpengaruh terhadap kualitas latihan yang selanjutnya akan mempengaruhi prestasi. Di sini ada beberapa faktor eksternal. Yang pertama, pelatih. Pelatih di sini merupakan seorang yang memiliki kompetensi dalam cabang olahraga tertentu dan bertugas untuk menyiapkan fisik, teknik, taktik, dan mental atlet yang dibinanya. Dalam konteks pedagogi, seorang pelatih yang baik harus bisa mengenal karakter dan kemampuan setiap atlet yang dibinanya atau dilatihnya. Kemudian yang kedua, adanya organisasi. Organisasi di sini mulai dari tingkat pembinaan yang umum sampai yang paling khusus. Perlu dirancang pembinaan yang sesuai dengan pola piramida pembinaan olahraga yang dianut dan disepakati sebagai metode yang paling efektif untuk peningkatan prestasi olahraga secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga, sarana dan prasarana merupakan hal yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi olahraga. Kemajuan atau perbaikan dan penambahan jumlah fasilitas yang ada akan sangat menunjang suatu kemajuan prestasi, dan paling tidak dengan fasilitas yang memadai akan memberikan kontribusi dalam membantu pengukuran peningkatan kemampuan atlet pada saat latihan. Kemudian yang keempat, adanya dana. Dalam hal ini adalah sebagai bentuk dari proses berjalannya kegiatan pembinaan. Dengan demikian, tanpa adanya dukungan dana, maka pembinaan tidak akan tercapai. Dukungan tersebut sangat erat kaitannya dapat diwujudkan program latihan secara terpadu guna mendukung seluruh kegiatan olahraga sehingga prestasi yang diharapkan akan dapat tercapai. Kemudian kesimpulan pada pembahasan tentang konsep pembinaan olahraga secara pedagogi. Dari pembahasan yang sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan diartikan sebagai usaha untuk memberi pengarahan dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu yang ingin dicapai. Kemudian prestasi optimal dalam olahraga merupakan hal yang terpenting sebagai tujuan pembinaan olahraga prestasi. Langkah strategis untuk pengembangan prestasi olahraga adalah mulai dari pembinaan anak usia dini hingga dewasa. Tujuan seperti ini dapat dicapai jika pelatihan dalam olahraga sesuai dengan kaidah pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam pembinaan olahraga harus menyesuaikan dengan usia atlet tentunya, agar program latihan bisa tepat sasaran. Pelatih atau guru pendidikan jasmani yang terlibat dalam berbagai bidang olahraga dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip pedagogi olahraga dalam proses pelatihan yang sistematis dan terencana. Kemudian saran. Ada beberapa saran yang perlu disampaikan terkait konsep pembinaan olahraga secara pedagogi. Yang pertama, dalam pembinaan olahraga di sekolah, guru harus bisa berperan menjadi pelatih dalam melakukan pembinaan
prestasi olahraga di sekolah sesuai dengan kompetensinya. Kemudian yang kedua, guru yang berperan menjadi pelatih harus bisa menempatkan kapasitasnya, kapan sebagai guru dalam mendidik dan mengajar, dan kapan sebagai guru dalam melakukan pelatihan olahraga di sekolah. Karena konsep pedagogi pada saat mendidik, mengajar, dan berlatih itu sangat berbeda sekali. Kemudian yang ketiga, pembinaan olahraga yang baik dimulai dari perencanaan yang baik, sistematis, dan terencana. Demikian sedikit pembahasan tentang konsep pembinaan olahraga secara pedagogi. Semoga bisa memberikan manfaat khususnya kepada guru di sekolah dalam melakukan pembinaan olahraga kepada atlet atau peserta didiknya. Tanpa pembinaan yang baik, tentunya akan sulit sekali dalam meraih sebuah prestasi olahraga. Akan tetapi, dengan pembinaan yang baik, maka prestasi yang diharapkan akan bisa diwujudkan. Demikian yang bisa disampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.